Itu dipakai buat apa sih? Kapan kita pakai may, kapan kita pakai might? Kalau mau ngomongin apa? Kalau mau ngomongin masa depan, Masa depan. sama mau izin Mei. Oke, Mei mau izin. Terus kalau mau ngomongin kemungkinan ya, kemungkinan terjadi ya masa depan juga ya kemungkinannya. Oke. Jadi kalau kemungkinannya Mei itu berapa persen tadi? 8, 80%. Kalau might 5 pun. 50. Oke, berarti lebih memungkinkan yang Mei. Sekarang kalau Miss Intan mau bilang I bla 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 go to Singapore next month if I have enough money. Pakainya might atau may? I Bla 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 go to Singapore next month if I have enough money. might. I might. Kenapa might? Karena dia belum punya duit. Iya betul. Kalau punya duit cukup. Kalau sekarang berarti belum punya duit. Berarti masih 50% ya. Sekarang kalau Miss Intan bilang uh, I oh Naswa bla 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 have a test next week. Nashwa, Nashwa Mei have a test next week. Iya, pakainya May atau lebih memungkinkan lagi pakai will ya, karena kita udah tahu jadwalnya ada tes. Iya makanya. Oke, nice, good. Sekarang kalau mas, kapan kita pakai mas, kapan kita pakai should? Bedanya apa mas sama should? Kan kalau Mas yakin banget. Kalau should, Oh, itu harus. kalau Enggak. Mas itu, Mas itu formal. mas itu apa? Formal. Formal. Kalau should, Short and formal. Nggak tahu. tapi bener yang tadi, yang Naswa tadi. Kalau mas itu harus banget. Kalau should itu lebih ke sebaiknya. Oh, kalau Mas itu wajib. Suggestion. Ya, kalau mas itu wajib. Kalau should itu suggestion, saran. Coba contoh kalimatnya. Naswa bikin satu mas, satu should. You should, you must, you must, you must, you must, you must, you must wear, you must wear atau wears. Where atau where's? Nggak tahu. Setelah modal verb, setelah must, can, may, might, itu yang diikutin verbnya verb 1. Subjeknya apapun, verbnya verb 1 tanpa ada tambahan s, tanpa ada tambahan es, tanpa tambahan verb ing. Berarti you must Wear, you must wear, wear hijab because you are Muslimah. Oke, nice, good. Kalau yang should, You should, you should, you should, apa ya? You should, nggak tahu. you should. You should. Kalau Miss Intan bilang apa? Nasya tahu. You should make make friends. You should make friend. Boleh. Kalau Miss Intan bilang you bla 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 sleep early. Pakainya should You atau must? should. 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 Kalau Miss Intan bilang you bla 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 eat healthy food. You nggak tahu. Apa tuh Nggak kalau tahu. healthy food? Should atau must kira-kira? Nggak tahu, Miss. You should eat healthy food. Kenapa? Karena dia biasanya saran. Jadi kalau nggak dilakukan pun ya nggak apa-apa, yang rugi yang nggak ngelakuin gitu.
Oke. Terus sekarang ke reflexive pronouns. Reflexive pronouns itu kapan kita pakainya? Saat mau menunjukkan kalau kita yang melakukan atau mereka yang melakukan atau dia yang melakukan Oke. Miss Intan pengen tahu contoh. atau mereka yang bekerja sendiri. Oke, Miss Intan pengen tahu contoh kalimatnya pakai reflexive pronouns. Hmm, I apa ya? I did the project myself. Oke, I did the project myself. Bedanya myself sama by myself apa? Nggak tahu, kayak sama aja. No, beda. Kapan kamu pakai myself, kapan kamu pakai by myself? Nggak tahu. Belum belum di ini, belum dibahas ya, belum diskusiin. Belum. Oke, Dia menyakiti dirinya sendiri. right. Dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi myself di sini menunjukkan diri sendiri sebagai objek. Sedangkan by myself, kalau ada by-nya ya, by myself. Artinya apa? Artinya itu sendiri, sendirian. Melakukan hal sesuatu sendiri. Misalnya, she cook dinner by herself. Berarti artinya Dia memasak makan malam sendiri. dia masaknya tuh tanpa bantuan siapapun. She cooks dinner by herself. Tapi kalau tanpa by, berarti maksudnya dia reflexive pronouns yang sebagai objek juga. Paham ya? Oke. Next. Lanjut sekarang. Reflexive pronoun udah. Oh, reflexive pronounsnya I apa? Myself, You, yourself, they, themselves, he, himself, her, she, sorry. herself, Terus we, ourselves, it, itself, itself. Oke, nice. Kita ke full infinitive sama bare infinitive. Nah, so masih inget nggak bedanya full infinitive sama bare infinitive? bedanya kalau bear itu modal, Kalau bare itu modal, kalau full itu, positif itu pakai to. kalau full itu pakai to. Kalau full itu pakai to, kalau bare itu modal. Maksudnya bare itu modal itu gimana? Contoh kalimatnya yang pakai bare infinitive. You should go to the toilet. Betul. Jadi modal. Jadi biasanya bare infinitive itu dipakai di modal verbs ya. Tapi nggak selalu, tapi biasanya di modal verbs karena dia nggak butuh tuh, langsung aja verbnya, gitu kan? Sedangkan Iya. yang full infinitive itu kita butuh tuh. Contoh kalimatnya di kalimat apa? Ya. Contoh kalimatnya? Contoh kalimat full. Ya, full infinitive. I went to the supermarket. I went to The supermarket. I went to atau I want to? I went. I When. kayak gini. I went to. I went to. Iya. Ya. I went to the Supermarket. terus full infinitive-nya mana? To. Enggak dong. Full infinitive itu berarti to plus
harus ada infinitifnya. Infinitif itu apa? Infinitif itu kata kerja kata kerja basic, kata kerja dasar infinitif. Infinitif. Jadi ini bukan I went to, kan diikutinya sama supermarket, bukan kata kerja ya kan? Jadi dia bukan termasuk itu. Misal, Sinten kasih contoh. Oh, aku tahu. Apa? I I am I I am I am going going to sleep. ya, betul, ini bisa. I'm going to sleep early. Bisa, atau bisa juga I like to play badminton. Ini juga bisa. Ini maksudnya full infinitive. Paham ya?